Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget bikin orang bingung, salah paham, bahkan jadi bahan bercandaan, yaitu teori evolusi. Kalian pasti pernah dengar kalimat ini, kalau manusia tanya simpel, tapi sebenarnya mengandung salah paham yang gede banget tentang apa itu evolusi, apa itu teori dalam sains, dan gimana cara ilmuwan bekerja. Jadi hari ini kita bakal bahas semuanya secara santai, jelas, runtut, dan mudah dicerna. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dulu videonya, subscribe biar gak ketinggalan topik sains menarik lainnya, dan share juga ke teman kalian yang masih suka bilang evolusi itu cuma teori doang. Oke, langsung aja kita mulai. Gini, kalau kita ngobrol tentang evolusi, sering banget muncul reaksi kayak, itu cuma teori, ilmuwan mengarang, atau manusia dari kera. Yang bener aja, reaksi ini biasanya muncul karena kesalahpahaman tentang kata teori, atau bisa dibilang tidak sedikit dari kita yang salah kaprah tentang istilah ini. Mereka menganggap bahwa teori dalam sains itu sama dengan teori dalam ilmu-ilmu sosial, seolah-olah itu hanyalah sebuah pendapat atau opini liar dari seseorang saja. Misalnya, teori gue, dia suka sama lo. Atau teori gue, kalau makan Indomie 2 bungkus bisa bikin bahagia. Nah, tentu saja hal itu wajar-wajar aja dengan orang yang menganggap kalau teori dalam sains itu hanya sekedar teori. Hal itu kembali lagi dengan kepercayaan masing-masing individu. Perlu diketahui, maka hasilnya akan tetap sama. Dan yang kedua, hukum. Hukum secara komprehensif yang menjawab mengapa sesuatu bisa terjadi berdasarkan bukti dan eksperimen. Balik lagi jika kita berbicara tentang gravitasi, hukum Newton itu memberitahukan kita cara menghitung gaya gravitasi di antara dua benda, tetapi tidak menjelaskan mengapa gravitasi bekerja seperti itu. Disinilah peran teori relativitas umum yang dikemukakan yang sering membingungkan masyarakat, yaitu teori ilmiah yang sudah mapan dan sudah dikenal luas oleh saintis, well-established scientific theory, hipotesis atau model ilmiah yang belum terverifikasi, atau dalam kata lain, teori yang dalam pengembangan, dan unverified scientist hypothesis or model, dan gagasan non-scientific teori. Mari sekarang kita bahas. Yang pertama, teori ilmiah yang sudah mapan. Kita mulai dari teori ilmiah yang sudah mapan dan sudah dikenal luas oleh komunitas sains, well-established scientific theory. Ini adalah teori yang sudah diuji berkali-kali dan sejauh ini hasilnya sangat konsisten dengan hasil eksperimen yang diuji. Contohnya, teori mekanika kuantum yang dapat menjelaskan dunia partikel seperti proton, neutron. Teori ini menjelaskan dengan tingkat presisi yang sangat luar biasa mengenai perilaku partikel dalam dunia mikroskopis. Jika teori ini salah, maka tentu saja penemuan seperti komputer, mesin MRI, laser, itu tidak akan dapat terjadi. Salah satu fenomena teori kuantum seperti fenomena quantum tunneling itu merupakan peran penting mengenai reaksi fusi di matahari yang merupakan sumber energi dan cahaya di galaksi Bima Sakti. Teori ini menjelaskan di dalam inti matahari terjadi reaksi fusi nuklir di mana inti hidrogen seperti proton harus bergabung untuk membentuk inti helium. Namun inti proton memiliki inti yang sama sehingga mengalami gaya tolak kolom karena muatan yang sejenis akan memiliki gaya yang tolak-menolak. Lalu gaya tolak ini merupakan penghalang bagi reaksi fusi nuklir. Dalam kondisi biasa, tentu saja
energi termal di inti matahari itu tidak cukup kuat mengatasi penghalang ini. Namun karena adanya efek quantum tunneling, proton-proton tersebut dapat menembus penghalang sehingga proses reaksi fusi nuklir dapat terjadi. Reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk sinar gema yang kemudian mengalami proses transformasi sehingga akhirnya mengeluarkan cahaya yang menjadi salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Selain itu, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ada teori relativitas umum Einstein yang menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja. Menurut Einstein, gravitasi itu adalah efek dari kelengkungan ruang waktu. Contoh penggunaan teori yang dibuktikan oleh Einstein yang berguna dalam teknologi, salah satu contohnya adalah teknologi GPS, yang menggunakan satelit GPS untuk menghitung efek kelengkungan ruang dan waktu, sehingga posisi kita yang di bumi itu dapat dihitung dengan tepat. Selanjutnya teori sains yang terkenal, yaitu teori evolusi yang dijadikan oleh sebagian orang sebagai bahan untuk mengolok-olok ilmuwan. Dan tidak sedikit juga yang menganggap teori evolusi itu hanya opini aja, bukan fakta, karena ada kata teori di depannya. Selain itu, mungkin banyak yang salah paham juga tentang teori evolusi yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera dan memunculkan pertanyaan, jika manusia itu berasal dari kera, mengapa masih ada kera sampai saat ini? Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Simpelnya, teori evolusi itu tidak mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera, melainkan manusia dan kera itu berbagi nenek moyang yang sama di masa lalu. Manusia dan kera itu memiliki leluhur yang sama, namun berkembang ke arah yang berbeda. Evolusi itu tidak berarti satu spesies harus punah. Dua, teori ilmiah yang masih berkembang. Yang kedua, ada teori ilmiah yang masih dalam tahap pengembangan. Ini adalah teori yang sudah memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi masih ada beberapa bagian yang sebenarnya belum bisa dipahami atau diuji secara menyeluruh. Misalnya, teori penciptaan alam semesta atau Big Bang. Teori ini sudah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, seperti radiasi latar belakang gelombang panjang mikrokosmik, pergeseran merah galaksi yang menunjukkan bahwa alam semesta ini berasal dari satu titik yang panas dan padat yang kemudian mengembang dan membentuk semua yang ada pada saat ini. Tetapi masih ada pertanyaan yang sangat besar. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah ada multiverse atau sebagainya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmuwan. Ilmuwan mengakui keterbatasan ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tetapi hal ini bukan berarti mengindikasikan bahwa teori Big Bang bukan merupakan teori yang asal-asalan. Karena pada dasarnya teori ini memiliki dasar yang kuat dan banyak didukung oleh bukti-bukti. 3. Gagasan non-ilmiah. Dan terakhir, yaitu teori gagasan non-scientific theory. Contohnya adalah ilmu zodiak dan astrologi, yang sejauh ini teori ini tidak memiliki landasan dan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa posisi bintang saat kita lahir akan menentukan kepribadian atau nasib individu. Banyak eksperimen yang dilakukan berkali-kali yang menunjukkan bahwa ilmu astrologi merupakan bias psikologi individu yang cenderung mencari kecocokan antara ramalan dan kejadian nyata. Kemudian, ada klaim dari beberapa pendapat, yaitu bahwa setan dan hantu memiliki muatan negatif dan manusia memiliki muatan positif. Jadi ketika setan itu ada di sekitar manusia, maka akan menghasilkan gaya mikrostatis yang menyebabkan manusia bisa merasakan keberadaan setan dengan ditandai tubuh yang merinding. Contoh lain dari teori yang tidak ilmiah adalah teori quantum mysticism. Contohnya ada pendapat yang mengatakan bahwa pikitas, namun itu harus dibarengi dengan usaha.
Tidak lantas hanya dengan berpikir saja, individu dapat mengubah realitas sesuka hati. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini. Pertama, apakah manusia berasal dari kera? Jawabannya, tidak. Manusia tidak berasal dari kera modern yang kita lihat hari ini. Yang benar adalah, manusia dan kera modern punya leluhur yang sama. Ini seperti kamu dan sepupu kamu. Kalian punya dia dan jalur kera modern. 4. Bukti evolusi sangat banyak. Beberapa bukti evolusi yang ilmiah dan terverifikasi, yaitu yang pertama, fosil transisi. Misalnya, Australopithecus, kemiripan DNA manusia, dan simpanse yang mencapai kurang lebih 98,8%. Anatomi homolog, tulang manusia, paus, kucing, dan kelelawar punya struktur dasar yang sama. Pengamatan evolusi secara langsung di bakteri dan hewan. Jadi, evolusi bukan sekedar teori doang, tapi teori yang dijelaskan dan dibuktikan oleh berbagai cabang ilmu, biologi, paleontologi, genetika, biokimia, dan evolusi mikro yang bisa diamati langsung. Oke, sekarang mari kita rangkum pembahasan ini. Pertama, teori dalam sains punya makna kuat, bukan sekedar dugaan. Kedua, fakta, hukum, dan teori memiliki fungsi berbeda. Ketiga, evolusi adalah teori ilmiah yang sudah mapan dan didukung bukti sangat kuat. Bukan membantah evolusi, tapi menunjukkan miskonsepsi tentang bagaimana evolusi bekerja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, komentar pendapat kalian, subscribe biar nggak ketinggalan video sains lainnya, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya topik sains lain yang sering disalahpahami, misalnya tentang Big Bang, Black Hole, Kuantum, atau teori konspirasi, boleh tulis aja di kolom komentar, siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap waras menghadapi dunia yang penuh informasi simpang siur. Sampai jumpa.